Halo, halo, halo. Kembali lagi di The Conversation. Episode kali ini sangat seru karena saya kedatangan Ibu Siti Maimunah, peraih 2 penghargaan Kalpataru dan berbagai penghargaan lingkungan hidup lainnya. Seru banget, kita mau ngobrol tentang hutan tapi spesifik ya Bu ya. Karena konon katanya alau jangan galau. Siapa sih alau ini? Nanti Ibu janji ceritain ya di episode Oke. obrolan yang ini ya. Iya, siap untuk itu. Ibu Siti Maimunah sekali lagi selamat datang di The Conversation, menjadi rimbawati favorit. Saya Ya. waktu itu ngobrol sama Adrian Alo, katanya rimbawan kan ya, Iya. kalau peneliti hutan. Iya, Saya protes, gimana kalau ada yang perempuan? Emang disebutnya rimbawan juga tetap Bu? iya, rimbawan dan rimbawati ya, rimbawati. Iya kan? Tapi lebih kalau kita itu apa? Serikan di hutan kalau kata Bu. Bisa Putri. aja maunya serikan di giliran yang cowok-cowok rimbawan biasa. Rimbawan biasa. Iya. Ibu Siti Maimunah adalah sebuah kehormatan untuk pemenang apa namanya Green Asia Pacific Award, Iya. ya kan Green Champion itu, dan 2 Kalpataru adalah kehormatan untuk hadir di obrolan santai The Conversation. Saya terinspirasi untuk episode Alau Jangan Galau ini karena awalnya nggak banyak yang tahu ya. Ini menjadi sangat spesial pribadi buat Ibu Siti. Siapa sih Bu Alau ini, Bu? Jadi alau itu kalau dari bahasa Dayak itu sebenarnya kalau kita yang orang-orang awam itu mengenalnya sebagai jenis konifer atau jenis-jenis tumbuhan berjarum yang menjadi apa ya endemik di Indonesia terutama, karena kalau perlu kita tahu bahwa alau atau konifer pada umumnya itu kan biasanya hidup di negara subtropis ya dengan 4 musim, tapi ternyata di Indonesia punya, dan itu tidak menjadi poin penting ya bagi Indonesia, padahal itu suatu keanekaragaman hayati yang luar biasa untuk Indonesia sebenarnya. Ini juga berarti sebuah bagian dari keanekaragaman hayati yang spesial karena agak unik tadi dengan Iya. sifat dengan asal muasalnya itu. Tersebarnya memang di kawasan ini ya Bu, di kawasan Indonesia ya. Melanesia ini ya. Ya, sebenarnya kalau alau itu ada di kawasan Malaysiana Oh, dan Malaysiana termasuk terbalik. di Papua juga. Tapi sebenarnya sebarannya itu luas ya sampai di Asia Tenggara. Tetapi sekarang sudah habis di Indonesia, bisa dibilang sudah terancam punah. Tunggu. Ini terancam punah nih. Dia Iya, statusnya terancam punah. iya. Waduh, terus kenapa nggak pernah diketahui? Ini namanya memang alau atau ada nama latinnya sih? Ini nama Jadi formalnya nih. orang Malaysia bilang itu malur, kayu malur. Oh, Ada orang Sampit bilangnya melur. melur. Ada Kalimantan Tengah selain bilang alau, bukan alai ya, Ya, alau. alau. Itu juga menyebutnya cemantan. Cemantan. Iya. Ini kenapa Bu? Karena tajam-tajam berjarum kayak mantan apa gimana sih? Mungkin. Nah, jadi alau itu sendiri, pertama saya mengamati, saya kira hanya satu jenis di Indonesia, hanya Dacrydium becari ya nama ilmiahnya. Dacrydium Becari. becari. Aha. Dari ciri-cirinya seperti Dacrydium becari. Tetapi ternyata setelah kita sampaikan ke LIPI, ternyata ada 4 jenis saya temukan di Kalimantan. Di Kalimantan saja ada 4 jenis ya? Di Kalimantan Tengah ke selatan ada 4 jenis, dan ada 2 jenis lagi di Kalimantan bagian utara di Malaysia, yaitu Dacrydium comosum dan Dacrydium medusum. Ya. Yang menjadi spesial lagi apa sih Dacrydium yang mana? Kemarin Ibu Siti kasih sedikit bocoran sama saya. Iya. Jadi di Kalimantan Tengah bagian selatan kawasan Indonesia ya, itu ternyata ada Dacrydium yang udah dalam status IUCN endangered. Endangered, oke. Iya. Jadi namanya Dacrydium pectinatum. Dacrydium pectinatum. Iya. Di literatur tertulis bahwa itu terancam sudah punah, istilahnya terancam punah, endangered. Ternyata kita masih menemukan, dan sangat banyak kita temukan di Kalimantan Tengah bagian selatan. Padahal kalau kita lihat di literatur yang ada, penyebarannya tidak ada di sana. Nggak tercatat gitu kehadirannya, tapi ternyata di Indonesia ini ada. Iya. Bentuknya seperti apa sih? Nanti kita lengkapin nih dengan Iya. tampilannya, foto-foto dari Ibu Siti ini ya. Ada, iya. Apa? Ada Seperti beberapa. apa dia?
Jadi daunnya seperti kalau kita lihat araucaria dari Papua ya, itu pun itu jenis lokal juga yang harus kita angkat sebenarnya. Tapi yang ini untuk Dacrydium juga sama pentingnya dengan araucaria yang punya Papua. Jadi cemantan atau melur atau kita bilang alau itu jangan galau itu biar apa ya dulu menjadi target tebangan pada saat ilegal apa ya logging bebas ya istilahnya pada saat zamannya logging itu menjadi incaran. Mengapa demikian? Karena kayunya sangat bagus untuk membuat mebel seperti yang kita lihat ini seperti ini. Dia Itu bagus. kualitas kayunya bagus. Kualitas Oke. kayunya bagus, cantik ya putih gitu. Namun sayangnya jenis itu lambat tumbuh atau slow apa ya sangat lambat untuk tumbuh. Jadi perlu campur tangan kita. Dan menjadi unik lagi bahwa aloe ini sendiri mempunyai dua kelamin di dalam jenis ini ya. Jadi pohon jantan berbeda dengan pohon betina. Kalau penyebarannya itu tidak proporsional, pasti ada yang jomblo dong. Ini saya senang nih kalau di The Conversation mulai ada kata-kata jomblo. Waktu itu saya ngebahas sama Adrian Alo juga begitu, Iya. kelamaan di hutan takutnya. Jadi ini kejombloan ini terjadi di pohon juga, Iya. khususnya Dacrydium pectinatum atau Iya. alau, karena ada pohon yang jenisnya jantan, ada pohon yang jenisnya betina. Iya. Wow, Jadi ini saya kalau- beneran baru ngeh bahwa ada kata jomblo juga bisa masuk hutan ternyata ya. Iya, ya, jadi diistilahkan itu monoseus, jadi berumah dua. Oh, kenapa kemudian halau ini memangnya nggak ada aturannya gitu sampai penebangannya sebanyak itu di periode illegal logging gitu? Iya, yang kita tahu ya yang ada sekarang kita jumpai itu jenis-jenis tertentu saja, terutama lebih kepada jenis-jenis Dipterocarpaceae seperti meranti, kruing, itu yang ada tulisannya tidak boleh ditebang. Tapi kalau di jenis lain, apalagi alau mungkin belum terlirik ya, itu tidak ada tulisannya dan sekarang sudah terancam. Mungkin secara ilmuwan dari luar negeri ini sesuatu yang penting, tetapi saya menilai di Indonesia belum ke dalam sesuatu yang penting untuk alau ini. Oke, padahal itu tadi dia adalah jenis keanekaragaman hayati yang justru juga butuh manusia untuk bisa melanjutkan perkembangannya, pertumbuhannya ya. Iya. Apalagi yang bikin tantangannya alau ini sulit? Misalnya jenis tanahnya kah, atau dia ada bergantung sama satwa tertentu? Ada nggak sih Bu? Kalau dilihat dari habitatnya itu asosiasi dan sesuatu yang saya menemukan alau dari literatur kita melihat bahwa alau adalah khusus di daerah hutan gambut tipis berpasir. Ternyata saya menemukan juga alau di gambut dalam. Oh ya? Iya, jadi ini menjadi sesuatu yang baru karena definisinya alau ada di daerah berpasir, ternyata di gambut dalam bisa. Saya rasa bukan hanya sekedar habitatnya atau tipe hutannya atau tipe tanahnya, tapi lebih kepada kecepatan tumbuhnya tidak seimbang dengan kecepatan tebang. Seperti kasusnya ulin itu. Iya. Karena mungkin nggak cukup disiapkan peraturan yang jelas atau dia nggak cukup dikenali itu ya. Iya. Padahal dia pemeran penting juga nggak sih Bu dalam ekosistem tempat hidupnya? Jadi alau itu mempunyai peran penting di dalam ekosistem hutan. Oke. Kalau kita lihat dalam pengamatan saya di lapangan itu alau itu merupakan tempat untuk singgah primata yang ada di sana. Di habitat alau juga saya menemukan sarang orangutan, oa-oa, bahkan oa-oa sepertinya melakukan aktivitas khusus kalau di tanaman alau. Mengapa demikian? Karena sepertinya jarak pandang antara oa-oa dengan musuh atau dengan predator yang terdekatnya itu sangat cepat ya, sangat bagus gitu karena daun alau itu tidak rimbun karena berbentuk berjarum tadi jarum jadi itu ada musuh saya kan gitu, itu ada ular atau apa, jadi dia bisa lari, jadi kayak tempat paling nyaman untuk beristirahat oa-oa ya.
Ini ya ironis ya, alau atau Dacrydium pectinatum ini bisa menyediakan keamanan untuk primata, tapi Iya. keselamatan dirinya sendiri atau kelangsungannya justru makin terancam ya Bu ya. Iya. Dan lucunya lagi, Dacrydium pectinatum dinyatakan punah ya, atau terancam punah dalam status endangered. Iya. Ternyata di Kalimantan Tengah saya menemukan paling banyak populasi dari Dacrydium pectinatum ini dibanding 3 Dacrydium lain yang ada di Kalimantan Tengah bagian selatan. Ini populasinya masih cukup banyak kah, sehat kah, seperti apa yang Ibu Siti temui? Kalau bisa dibilang ya tidak sehat-sehat sekali ya, karena kawasannya itu sebagian besar merupakan kawasan hutan kerangas yang terancam terbakar kalau kita tidak hati-hati, dan sebagian ada di hutan yang bergambut dalam atau merupakan hutan gambut dalam yang istilahnya ya bisa juga untuk orang-orang mengambil dengan bebas. Wah. Oke. Saya makin ngerti posisinya populasi alau ini nih jadinya. Tapi Ibu Siti juga sempat melakukan penelitian spesifik dan mendalam. Ini agak personal ya ceritanya alau sampai ke negeri kincir angin, bukan ya? Iya. Kebetulan promotor saya juga dari Universitas Leiden dari Belanda sebagai pakarnya untuk dendrologi, untuk identifikasi jenis. Jadi ada satu jenis Dacrydium, ada satu jenis alau yang belum saya temukan di lapangan karena sudah punah itu ya. Benar-benar Namanya sudah punah ada. benar-benar tidak saya temukan. Kalau Iya. kalau dilihat dari literatur masih di status least concern, tapi saya di lapangan tidak menemukan. Nggak pernah ketemu Tidak lagi. ketemu. Oke. Jadi saya harus berguru ke negeri kincir angin untuk melihat seperti apa sih sebenarnya Dacrydium yang sudah tidak ditemukan di lapangan meskipun dalam status IUCN LC. Dan saya menemukan seperti poin-poin yang saya temukan dari masyarakat yang pernah mengeksploitasi itu. Oke, tapi nggak di sini, nggak di Indonesia ya? Bibitnya ditemukan, istilahnya disimpan di Belanda, tetapi sebenarnya kita loh yang punya. Istilahnya awetannya ya, herbariumnya ada di sana, tetapi kita loh yang punya. Endemik Bu sebenarnya dia. Kalau bisa dibilang endemik Kalimantan tidak, karena karena persebarannya hanya di Asia Tenggara, tetapi salah satu habitat aslinya kan di kita ya. Di kawasan kita ya, regional. Iya. Oke. Masih istilahnya kalau di statusnya masih LC, tetapi nggak ada. Ini jangan-jangan bukan hanya Dacrydium atau alau ini ya, dari temuan itu tadi menyebabkan pemikiran ini jangan-jangan memang harus diperbarui gitu ya temuan-temuan ini ya Bu ya. Iya. Apa yang juga terapannya, misalnya apakah alau ini selain untuk primata dan lingkungan tempat tinggalnya, kalau buat manusia atau buat kehidupan kita, apakah bisa jadi tanaman hias misalnya? Kalau saya nggak salah soalnya kalau jenis yang berjarum-jarum gitu kan nggak cuman yang gondrong lurus tuh. Iya. Ibu Siti sempat sedikit cerita ada yang bentuknya indah megar-megar seperti burung merak ya. Iya betul. Jadi kalau bisa dibilang ya seperti pohon Natal ya. Saudara-saudara kita Nasrani kalau merayakan Natal itu ada Dacrydium juga. Jadi sesuatu yang unik sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang fungsinya untuk manusia lebih kepada menjaga alam. Kalau fungsi langsung tidak bisa dimakan oleh manusia, tetapi fungsi tidak langsung ya kayu-kayunya ini bagus untuk perabot, tapi kan tidak harus dihabiskan sih di hutan itu, harus kita jaga jangan sampai habis. Nggak harus langsung dieksploitasi sampai habis nggak bersisa gitu ya Bu ya? Karena strategi untuk perbanyakan untuk pemulihaan jenis tersebut itu kan masih dalam tahap studi kan gitu. Jadi kita perlu strategi dan kita masih perlu waktu yang lama untuk itu. Nah, ada nggak tahap atau langkah yang bisa atau sudah dimulai mungkin dengan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk memulai strategi menjaga, melindungi alau ini supaya nggak galau lagi dia kan, apalagi dia punya potensi jomblo. Iya. Kebetulan minggu lalu saya diundang juga oleh Direktur KKH KSDAI ya, Ditjen KSDAI dari Kementerian Kehutanan.
melalui Taman Nasional Sebangau saya diminta paparan tentang penelitian saya ini untuk alau, dan dari pihak KSDAE mengharapkan ada semacam policy brief untuk hasil dari temuan yang saya laksanakan untuk penelitian saya ini. Jadi ini saat ini sedang dalam taraf drafting atau menghimpun kah? Iya, sekarang sedang taraf konsultasi ke promotor penelitian saya, kebetulan dari Universitas Gadjah Mada, dari Fakultas Kehutanan, dan dari Leiden University, untuk membuat policy brief untuk diserahkan ke Kementerian Kehutanan. Wow, keren. Semoga juga dengan seluruh tim atau promotor yang terlibat ini bisa mendorong alau tidak lagi galau, ya kan, dia bisa terlindungi dengan baik, bisa tetap memberikan manfaat untuk ini ya, ekosistem dan kita tentunya, ya kan, karena pasti juga dia salah satu penghasil oksigen, dia salah satu aktor dalam habitat-habitat alami ya Bu Siti ya. Baik, ini keren banget karena memang pilihan yang tepat untuk The Conversation, karena Bu Siti salah satu pandangannya kalau saya nggak salah adalah hutan sebagai sarana pendidikan ya. Iya. Ini saya jadi pengen tanya-tanya lagi, tapi kita yakini bahwa alau ini bisa diperhatikan lebih. Semoga juga ada regulasi-regulasi pendukungnya ya Bu ya. Iya betul. Iya. Butuh berapa lama? Sedikit lagi sebelum kita tutup episode yang ini. Butuh berapa lama, siklus hidupnya seperti apa, dan ada keanehan tentang kehidupannya pohon ini. Satu lagi yang kemarin kayaknya saya sempat inget-inget deh, Ibu sempat cerita dikit waktu itu. Jadi alau ini meskipun luas hutan yang ada yang berpasir atau gambut dalam, tapi tidak semua hutan itu ditumbuhi alau. Ada asosiasi jenis pohon-pohon pendukung yang mempengaruhi alau itu bisa tumbuh di situ. Jadi Dacrydium ini juga tergantung pergaulannya ya? Iya, tergantung pergaulan, nggak cuman kita. Iya, Terus Dacrydium sendiri itu selain kan ada yang bunga jantan dan betina itu tadi ya. Betul. Itu di dalam habitatnya itu memegang peran sendiri untuk menjadi habitat flora fauna yang ada, dan juga menjadi suatu penciri habitat, atau kalau bisa dibilang ya spesies kunci lah untuk kawasan-kawasan tertentu. Spesies kunci kawasan tertentu. Iya, kalau kita lihat kan seperti orangutan itu spesies kunci. Kalau ada orangutan di situ berarti kawasannya masih terjaga, kawasannya masih bagus, masih tersedia pakan. Dan Dacrydium sendiri juga memegang peran itu, menjadi salah satu komponen penting dari ekosistem. Ini sejalan dengan semangat Hari Alam Liar atau World Wildlife Day untuk melindungi spesies kunci ya, berarti ya. Iya, spesies kunci juga. Terakhir, kalau saya nggak salah, Dacrydium ini umurnya berapa lama, dan ada sesuatu nih tentang rentang hidupnya nih kalau nggak salah. Yang saya temui di lapangan ya, ternyata Dacrydium di usia lebih dari 40, saya lihat kalau lihat diameternya itu lebih dari 40 tahun, itu ternyata mati secara alami. Alami. Dan saya rasa ada hubungannya dengan lapisan tanah yang ada di situ, di habitatnya. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi perhatian khusus ya. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata tanah-tanah yang ditumbuhi Dacrydium sendiri itu mempunyai lapisan yang sangat pendek, saya bilang ya. Di situ ada lapisan hard pan, jadi lapisan seperti batu bara muda kalau orang Kalimantan bilang. Nah, itu yang kayaknya menjadi satu hambatan untuk kehidupan secara alaminya dari Dacrydium. Jadi dia rentang hidupnya setidaknya dari yang Ibu Siti temukan, seolah-olah dia punya rentang hidup tertentu, nanti dia udah nggak bisa lagi menyerap lebih banyak, terus dia akan mulai proses kematian gitu ya. Iya, kematian stressing sepertinya seperti itu yang saya temukan di lapangan. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin volume tanahnya lebih dalam atau tidak ada lapisan hard pan-nya, itu oke, sampai diameter lebih dari 60 cm itu masih hidup, dan tingginya sekitar 30-an. 30-an meter? Iya, sekitar 30-an. Jadi memang luar biasa sih yang kita temukan.
Dan ternyata Dacrydium ini banyak hidup di kawasan hutan produksi yang berstatus hutan produksi dan sedikit di hutan lindung seperti di Taman Nasional Sebango yang saya temukan. Jadi itu menjadi perhatian. Jadi mengapa kemarin diajak diskusi dengan kementerian itu karena posisinya ya statusnya IUCN seperti ini tapi di hutan produksi kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau seperti statusnya IUCN seperti itu di Taman Nasional kan akan lebih bagus, akan lebih lestari. Gitu. Ini mungkin juga bisa menjadi awalan langkah penting untuk pembaruan atau update data, status dan peta sebaran keanekaragaman hayati Indonesia ya Bu. Iya betul. Dan Indonesia tidak hanya meranti dan growing atau Dipterocarpaceae. Indonesia itu benar-benar sangat kaya dengan spesies untuk tropis yang perlu kita lestarikan. Siap. Jadi gitu ya Bu. Ini masih ada harapan nggak buat Alau untuk lebih tumbuh di Indonesia? Ada nggak? Ada dong. Ada pasti. Pasti ada harapan. Dan kita berharap pada generasi muda. Nah, ngobrol-ngobrol tentang ini kita masih mau ada terusannya lagi nih. Ibu janji balik untuk episode yang juga membahas salah satu tumbuhan alami hutan ya kan? Bener ya, ada episode lanjutan? Ya. Spesial nih, bisa ya? Ya, siap. Bener loh. Benar. Siap. Jangan kemana-mana, jangan lupa like dan subscribe. Tetap di episode berikutnya The Conversation bersama Ibu Siti Maimunah. Dadah.